Nah, adik-adik sudah belajar untuk masuk dalam keluarga Allah. Di dalam keluarga Allah pasti mempunyai hak dan kewajiban, mempunyai sesuatu yang adik-adik bisa terima, dan aturan-aturan yang adik-adik harus mulai jalankan. Yang pertemuan kemarin sudah ada 5 perintah gereja, aturan-aturan yang ada di gereja Katolik. Nah, saat ini, hari ini kakak mau melanjutkan aturan main lagi yang berikutnya yang ada sebagai keluarga kerajaan. 10 perintah gereja. Ya, 10 perintah Allah. Maaf, berarti adik-adik konsentrasi, Kak. Iya, jadi 10 perintah Allah. Apa aja yang ada di 10 perintah Allah? Yang pertama, jangan menyembah berhala, berbaktilah kepadaku saja dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Kemudian apa, Kak Yuyun? Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan tidak Jangan. Hari Tuhan. Jangan membunuh. Jangan berzina. Jangan mencuri. Jangan bersaksi dusta terhadap sesamamu manusia. Jangan ingin berbuat. Dan terakhir, Jangan mengingini adik-adik, kakak yang tampilkan di layar ini adalah 10 perintah Allah yang ada di puji syukur. Ada yang sudah buka yang di puji syukur di halaman 5. Nah, ini yang ada. Kemudian kita mau belajar lebih lagi mulai dari perintah yang pertama. Oh, sebelumnya kita harus tahu dulu, Kak Yuyun, tujuannya. Tujuannya apa sih Tuhan untuk memberikan perintah sebanyak 10 ini? Yang pertama, yang pasti supaya kita hidup bahagia. Hidup di dalam kemerdekaan, bukan diperbudak oleh dosa, bukan menjauh dari Allah, bukan menjadi orang-orang yang istilahnya tidak mempunyai teman, tidak mempunyai ikatan dengan surga. Jadi kalau bahagia itu selasa hidup di surga, seperti doa Bapa kami ya. Kemudian yang kedua adalah melindungi diri kita. Adik-adik, dalam perintah Allah, dalam 10 aturan ini, Allah bukan untuk membatasi kebebasan kita, tetapi Dia malah ingin melindungi kita. Jadi, kakak jadi ingat, saat ini kita pasti akan sering mendengar tentang 3M, sudah jadi 5M ya Kak ya? Jadi, waduh, jadi 6M, wah baru kakak belum tahu. Duit 6M. Oh iya, jadi itu adalah satu aturan-aturan untuk menjaga kita, agar kita tidak terjatuh lagi dalam dosa. Kenapa? Karena Allah adalah kudus. Allah adalah suci. Di dalam perlindungan Allah, di dalam ikatan dengan Allah, mau tidak mau kita harus dalam keadaan kudus, dalam keadaan suci. Nah, adik-adik, apa yang dikatakan perintah-perintah Allah? Mulai dengan perintah yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu, jangan menyembah berhala, berbaktilah kepadaku saja, dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Ada 3 gambar. Ada apa ini yang pertama, yang paling sebelah? Handphone. HP. Atau HP. Ini sudah pasti adik-adik hampir semua mempunyai, adik-adik ya, hampir. Di dalam perintah pertama ini ada 3 kata yang bagi kakak luar biasa. Menyembah, berbakti, cintai. Nah, kita akan mulai dengan kata menyembah. Menyembah itu adalah memuja, menghormati, takluk. Kemudian berbakti itu adalah setia. Kalau mencintai adik-adik pasti tahu. Nah, adik-adik, kakak ingin bertanya, waktu pagi hari, waktu adik-adik membuka mata,
di dalam pikiran adik-adik, apakah handphone yang pertama kali adik-adik inginkan? Enggak. Iya. Enggak. Tidak. Iya. Iya. Enggak. Iya. Good. Jadi apa yang kita lakukan di pagi hari? Mengucap syukur. Mandi. Iya, senam habis itu senam pagi ya. Habis berdoa senam pagi. Sungguh luar biasa ya anak-anak Roh Kudus, luar biasa Kak Yuyun. Adik-adik, di dalam perintah ini Tuhan mengingatkan kita untuk menomorsatukan Tuhan di atas segala-galanya. Ya, kalau mungkin ada pernah ada sesuatu yang dilakukan ya, kita mulai belajar untuk bertobat, kita belajar untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama kita, ya. Nah, apalagi ya selain ini, ternyata ada idola, Blackpink. Ya, mungkin adik-adik ada yang sudah mulai punya idola atau sesuatu yang dipuja-puja, baik apapun itu ya, artis terutama ya. Jadi kita juga mau belajar lagi, lebih lagi. Apakah kita sudah mulai terikat pada kebiasaan-kebiasaan mereka, sehingga kita melupakan orang tua yang mengasihi kita, orang-orang yang mengasihi kita di sekeliling kita. Ini juga tidak boleh ya adik-adik. Itu kita berarti mulai menyembah dan mencintai sesuatu yang bukan Tuhan. Nah, adik-adik, kakak jadi ingat, ada satu lagi yang tidak boleh dilakukan dalam perintah pertama ini, yaitu percaya kepada takhayul. Ya, mitos-mitos. Ya, takhayul adalah sesuatu yang kita percaya yang berasal dari suatu kepercayaan ya. Sio, bintang, zodiak. Ya, karena apa? Karena semua itu adalah suatu kenajisan di mata Tuhan. Kenapa? Karena dengan kita percaya hal-hal itu berarti kita percaya. Mitos itu apa? Mitos itu adalah suatu cerita ya, suatu cerita yang khayalan, biasanya khayalan. Kita bohongan. Yang belum tentu. Ya, yang belum tentu benar. Ya, adik-adik, kakak mesti ngomong gini, kenapa? Adik-adik mungkin ada yang sudah mulai suka untuk ini film-film horor. No. Film horor aku suka film horor. Aku nggak menikmati. Nah, bosan nonton film horor. Ya. Nanti malam takut. Iya, ada banyak hal. Ternyata suatu tontonan yang kita tonton itu yang tidak boleh, istilahnya bukan apa? Itu sesuatu yang dosa, sesuatu yang salah. Adik-adik percaya kepada Tuhan dan menyembah hanya kepada Dia. Perintah yang kedua selanjutnya, jangan menyebut nama Tuhan dengan tidak hormat. Ada Patrick guys, ada Patrick. Apa yang dilakukan yang dimaksud dengan tidak hormat? Kayaknya adik OMG. OMG itu G-nya itu G siapa gitu loh. Dan untuk apa? G-nya itu God. Oh my God, itu God. Nah, pertanyaan kakak selanjutnya, untuk apakah? Apakah itu untuk memuliakan nama Tuhan atau itu hanya latah? Ya, adik-adik, kita mau belajar ya, karena nama Tuhan itu adalah nama yang berkuasa. Allah Yahweh itu Allah penyembuh, Dia penolong, penyembuh, Dia pembebas. Itu yang Tuhan ingin ingatkan di dalam perintah yang kedua ini. Rasa hormat, kita harus mempunyai kerendahan hati. Oh iya, Tuhan itu tidak boleh sembarangan. Ini kata Patrick ya, diingat ya, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Sebab Tuhan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Oke? Kita belajar bertanggung jawab. Boleh ya, Bu. Kalau nggak salah ini ada stikernya ini. Ya, nanti pertanyaan boleh dicatat ya. Pertanyaan boleh dicatat, nanti kita share di board ya, adik-adik ya. Kakak mau lanjutin. Nah, kemudian yang berikutnya adalah perintah yang ketiga. Apakah itu? Kuduskanlah hari Tuhan.
Jadi sudah berkali-kali ngomong ya, kudus. Allah itu kudus. Ternyata hari Minggu juga adalah kudus. Nah, kakak ambil dari, kalau adik-adik pegang kitab suci ya, ada di kamus yang paling belakang. Kudus itu apa ada? Lebih dari suci. Terpisah dari dunia. Jadi adik-adik sudah dipilih, dipisahkan dari hal-hal yang jahat, hal-hal yang kotor. Sudah dipisahkan dan dibenarkan dengan kuasa darah Yesus. Dengan pembaptisan, Allah Roh Kudus memberikan Roh Kudus sendiri, power, segala power Roh Kudus itu ada. Jadi tubuh pada saat hari Minggu ya, ini hari Sabat ini, kuduskan hari Tuhan, kakak bilang tentang hari Minggu. Itu apa? Tubuh perlu istirahat. Roh adik-adik, roh dalam tanda kecil ya, roh manusia, itu juga butuh sesuatu yang refreshing. Nah, apa yang perlu dipersiapkan, apa yang perlu diisi? Kakak tampilkan tentang apa? Misa online, karena adik-adik sekarang masa pandemi, jadi masih misa online. Apakah adik-adik waktu menyiapkan misa online itu sudah menyiapkan hatinya? Atau gerundel, waduh mamaku ini suruh misa lagi, misa lagi. Apakah itu? Hatinya. Ya, pintar, good. Ya, jadi menyiapkan hati adik-adik untuk menerima. Nanti biar bisa dapat poin, gak ada mau. Biar dapat poin. Ya, ya udah, oke, poin juga boleh wes, tidak apa-apa wes. Tapi sekarang sudah tahu kan perintah ketiga untuk kuduskanlah hari Tuhan. Jadi membuat tanda salib yang pertama kali kemarin waktu pertemuan kita sudah diajari kan yang betul. Kemudian menyiapkan apa yang perlu diperlukan. Menyiapkan apa? Diri kita sudah mandi, sudah rapi, duduk dengan baik, ya tidak jalan-jalan. Kemudian apa? Misbah. Misbah kalau adik-adik di keluarganya mungkin ada lilin, ada salib ya, salib. Ini ada salib kita, ada yang salib ada korpusnya. Iya, seperti di depannya kakak ini. Ini ada penghormatan kepada Tuhan. Di mana ini adalah waktunya kita berbicara dengan Tuhan. Waktunya kita bukan hanya untuk memberikan kesegaran terhadap roh kita, terhadap tubuh kita, mendengarkan, membersihkan hati ataupun kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan. Ya, jadi benar-benar kita harus mulai meninggalkan sesuatu yang menjadi 6 hari kerja ini benar-benar ditinggalkan sebentar, ya PR-nya ditinggalkan, teman-temannya di grupnya ditinggalkan sebentar untuk bersama dengan Tuhan. Itulah pentingnya tentang kita mengkuduskan hari Tuhan. Yang berikutnya adalah 4. Hormatilah ayah dan ibumu. Bapamu. Ada ayat Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu dan yang dikaruniakan Allah Tuhanmu. Ya udah Kak Yuyun minta tolong Kak Yuyun ini Kak Yuyun. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang dikaruniakan Allah Tuhanmu kepadamu. Ya, terima kasih Kak Yuyun. Ya. Benar adik-adik, ini janji Tuhan. Jika adik-adik menghormati ayah dan ibu, lanjut umurmu, panjang usiamu di tanah yang dikaruniakan Allah. Apakah di Indonesia ataupun dimanapun di negara manapun yang akan Tuhan kirim adik-adik ke sana. Ya, itu penyertaan Tuhan. Hormat, sekali lagi Kak Ridin akan mengingat kerendahan hati. Berarti apa? Hormat ibu, papa, mama kita, bukan istilahnya kita tidak diperintahkan memilih-milih. Ya, hormat ibu bapamu, titik. Ya, Tuhan tidak menyuruh hormatilah ayahmu yang rajin berdoa. Hormatilah ibumu yang rajin memasak, tidak ada. Tetapi Tuhan perintahkan ini saat ini adalah hormatilah ibu bapamu. Dengerin loh kan, itu kasih pelajarannya apa ini? Ya. Ya. Nah, adik-adik, apakah adik-adik sekarang ini mengalami sudah merasa menghormati orang tua adik-adik? Jawab dalam hati adik-adik Kak. Ya, menghormati sudah good. Jadi Sudah. Belum. Mute.
ini tidak pandang usia. Jadi sampai kita tua pun kalau kita tetap kita menghormati orang tua. Kemudian adik-adik ingatlah, orang tua kita juga manusia. Mereka bisa berbuat salah. Jadi belajarlah untuk memaafkan mereka dan mendoakan mereka. Kak Ririn lahir dari keluarga yang keras. Ayah Kak Ririn, kalau Kak Ririn salah, sudah disiapkan cambuan. Bukan cambuan kayak cambuk apa, tapi cuma istilahnya disiapkan sendiri, jadi bambu. Tapi apakah Kak Ririn tidak menghormati? Tidak. Kak Ririn tetap menghormati orang tua Kak Ririn. Karena Kak Ririn melihat betapa besar mereka mengasihi Kak Ririn. Betapa besar mereka berusaha untuk mengasihi Kak Ririn. Karena kerja dari jam 5 pagi sampai malam hari. Itu yang menguatkan Kak Ririn untuk tetap menghormati mereka. Mereka mengasihi kita dengan cara mereka. Dan kita mulai belajar tentang itu. Oke? Siap ya? Lebih lagi menghormati orang tua kita ya. Dimanapun, kapanpun, dan keadaan apapun. Iya. Oke, lanjut lagi ya. Perintah ke 5. Ayo Kak Yuyun, minta tolong Kak Yuyun. Jangan membunuh. Jangan membunuh ya. Membunuh itu harus menghormati hidup. Yes. Kalau kita sudah menghormati. Ya, menghormati hidup karena hidup itu adalah milik siapa? Tuhan. Anugerah Tuhan. Iya. Nah, Ririn ini akan tampilkan tentang 5 bentuk bullying. Ini juga pembunuhan adik-adik. Pembunuhan karakter, pembunuhan identitas, pembunuhan harga diri. Bisa apa dalam penindasan semua ya, Bu, isinya. Iya, penindasan verbal. Verbal itu adalah kata-kata. Gini misalnya ya. Aduh, kamu dalam tanda petik ya, GOB. Ya, GOB. Nah, bodoh. Kamu enggak mampu. Kamu itu kurang pinter. Kamu itu apa bisa sih? Kamu kok nggak pintar sih kayak ini? Itu penindasan. Aduh, nggak usah berteman sama teman itu. Itu rodo on. Apakah itu? Jadi itu namanya juga pembunuhan adik-adik. On itu ya bodoh adik-adik. Ya. Nah, jadi itu kata-kata. Kemudian apa? Penindasan fisik. Fisik udah tahu ya. Tinju, memukul, menendang, menyambak, mencakar, menggigit. Nah, ya bully, semua masuk dalam bullying. Kemudian tindakan pengucilan. Tindakan pengucilan apa? Istilahnya adik-adik mungkin ada teman yang istilahnya dihindari dalam grup. Aduh, enggak usah ngomong sama teman itu kok, enggak dong nanti. Ya, itu juga termasuk penindasan. Kemudian penindasan dunia maya, cyber. Ini beberapa waktu yang kemarin rasanya rame ya Kak. Jadi kayak mungkin sekarang sudah enggak, karena Facebook ya, main di Facebook. Karena hati-hati ya adik-adik, kalau sudah pakai media sosial. Sepengetahuan papa dan mama. Adik-adik masih di bawah pengawasan papa dan mama. Penindasan seksual udah tahu ya istilahnya. Umurnya. Jadi ya, adik-adik, ini pembunuhan yang ini juga harus kita hindari. Saat ini kakak bilang, kalau adik-adik mengalami sebagai korban ya, bukan yang melakukan tapi korban. Kalau sudah adik-adik mengalami saat ini, adik-adik berarti korban. Adik-adik mohon terang Roh Kudus untuk mengampuni adik-adik. Siapa orang, siapa teman yang melakukan terhadap adik-adik. Karena apa? Ternyata bentuk-bentuk kayak ini menjadikan kita suatu saat menjadi tokoh pelaksana. Kenapa begitu? Kakak mengalami. Kakak mengalami bullying dan akhirnya waktu jadi ketua kelas, waktunya balas dendam. Iya, balas dendam terhadap anak-anak Kak. Jadi kalau berangkat ke sekolah Kak, dulu itu mbak apa? Pelintengan Kak. Apa itu pelintengan? Apa ya? Ketapel. Oh, ketapel. Jadi kalau anak nakal, anak nakal nggak dodok, ceter. Galak banget ya. Balas dendam kan aku. Nah, balas dendam. Jadi temannya Kakak. Iya betul. Galak banget ya.
Tapi anak-anak nakal toh, saya enggak. Kalau kakak sahabat-sahabatnya kakak yang baik-baik ya enggak. Karena pasti di kelas itu ada yang bandel enggak mau duduk, itu pasti ada. Dengan kakak enggak peduli mau cowok yang gede lebih gede dari kakak enggak peduli, enggak pernah takut. Nah, kesimpulannya apa? Setelah kakak tahu itu adalah sesuatu yang harus kakak maafkan. Kakak minta maaf terhadap diri kakak sendiri dan minta maaf terhadap orang yang melakukan penindasan terhadap kakak. Ya, jadi adik-adik kita harus ingat ya, jangan melakukan sesuatu yang merusak, jangan sesuatu yang menindas. Oke, next ya, perintah berikutnya. Perintah ke-6. Apa Kak Yuyun? Jangan berzina. Jangan berzina. Jangan berzina ini berkaitan dengan terlebih utama lagi waktu misalnya adik-adik nanti sudah menerima sakramen perkawinan. Ya, jadi ada penghormatan terhadap sakramen perkawinan. Adik-adik udah belajar sakramen kan? Di mana tanda Tuhan hadir dalam pernikahan papa dan mama, dalam setiap pernikahan nanti adik-adik yang memilih sakramen perkawinan juga terhadap sakramen mungkin imamat yang dipilih adik-adik. Nah, kita juga apa saat ini belajar tentang kesetiaan, ya. Setia terhadap teman, setia terhadap orang tua, setia terhadap saudara, ya. Jadi kita belajar tentang kesetiaan. Nah, adik-adik jangan juga tak lupa kakak apa? Kakak mengucapkan apa? Ini tentang pornografi. Adik-adik harus mulai menghindari dan meninggalkan. Ya, oke. Next. Ketujuh, jangan mencuri. Nah, ini kemarin sudah ya adik-adik, kita sudah di apa? Sudah disampaikan pada perintah 7 akar dosa. Nah, menghormati hak milik orang lain di dalam 10 perintah Tuhan juga disampaikan lagi jangan mencuri. Jadi memiliki hak milik orang lain, mengikuti perjanjian yang dibuat bersama. Juga kalau menemukan barang diserahkan kepada yang berwajib, mungkin kepada satpam, kepada orang tua. Kemudian adik-adik tak lupa hemat energi ya. Kita belajar di sini adalah hemat energi. Memakai listrik secukupnya, seperlunya ya. Kemudian fasilitas umum juga digunakan sebaik-baiknya. Ya. Kemudian apalagi Kak ya? Menggunakan barang-barang yang dibutuhkan saja ya. Oke, jadi kita tidak mempunyai keinginan untuk hal-hal lain yang lebih lagi. Nah, berikutnya perintah ke-8. Apakah itu? Apakah Yuyun ya? Dusta terhadap sesama. Jangan bersama terhadap sesama. Hebat. Ya, di dalam Tuhan Allah yang penuh kebenaran, jujur adalah pilihan, dan itu harus menjadi style, kebiasaan kehidupan kita ya adik-adik. Meskipun dusta untuk sesuatu yang baik, tetap berdusta. Dosa adalah dosa, tidak ada dosa adalah kelemahan, dosa adalah dosa, dusta adalah dusta. Ya adik-adik ya, tetap kita harus memilih kebenaran. Karena apa? Agar kita tidak dikhianati juga. Agar kita juga tidak ditipu. Oke. Kemudian apa saja ya yang ada di bersaksi dusta? Ya, kita lihat lagi yuk. Nah, menuduh tanpa alasan. Iya. Orang yang main itu. Nah, sekarang udah ganti. Dituduh imposter. Ada FF, ada ML sekarang Kak. Sama ya adik-adik. Iya, sekarang salah. Oke, lanjut Kak. Apalagi fitnah ya, bergosip. Bergosip. Anak ijat. Gosip lagi, apalagi Kak? Gosip itu apa sih? Gosip hoax. Tentu benar. Ya, kalau sekarang hoax ya Kak ya. Nah, waktu diajak bergosip ini apa ya adik-adik supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa? Ini Amsal 17:9 apa Kak Yuyun?
Siapa menutupi pelanggaran, mengejar kasih, tetapi siapa membangkit-bangkitkan perkara, menceraikan sahabat yang karib. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Yes, next Kak. 9 perintahnya adalah jangan mengingini istri sesamamu. Ini sudah disampaikan ya di 7 kemana ke dosa. Marah jika tidak diajak bermain. Apalagi Kak? Kakak hanya mengingatkan ya adik, karena adik-adik sudah dapat. Kemudian marah berikutnya adalah meminta perhatian yang berlebihan dari orang tua. Ya. Kemudian apa lagi? Nah, obat tak tambahi ya. Kemarin sudah Bu Wit sudah ngajarin itu tentang apa? Kebajikan. Nah, obat egois apa? Yohanes 15:13. Tidak ada kasih lebih besar daripada seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kemudian apa lagi obatnya, Kak? 10. Oh, 10 Kak Yuyun. Kita sudah masuk ke 10. Apa itu Kak Yuyun? Jangan mengingini milik sesamamu. Jangan mengingini milik sesamamu. Iya. Poin dulu ngambil. Dengan tidak adil ya. Dengan tidak adil. Iri dengan berkat orang lain. Iri dengan apa yang diterima, kekayaan atau kepemilikan sesuatu dari orang lain. Kemudian iri terhadap apa lagi? Ini dari pikiran ya adik-adik. Dengan keberhasilan. Terus iri apa lagi Kak Yuyun? Nilai. Iya. Iya, dapat A1 nih dapat C minus. Ya, jadi itu adik-adik tentang iya, apa ya? Obatnya dari iri, Kak? Ayo. Nah, apa itu Kak Yuyun? Tidak takut bersaing. Itu berbeda dengan kebahagiaan orang lain. Menghargai kelebihan orang lain. Nah, itu adik-adik biar kita terhindar dari iri hati. Oke? Sudah? Kita sudah belajar tentang 10 perintah Allah yang disampaikan oleh Tuhan kepada Nabi Musa di Gunung Sinai. Gunung Sinai itu sekarang ada di Mesir. Nah, Nabi Musa itu menerima 2 loh batu. Melambangkan apa? Melambangkan 1-3 itu melambangkan tentang kasih kepada Allah. Dan 4-10 itu melambangkan kasih kepada sesama. Loh batu, 2 loh batu itu bisa disebut juga kalau sekarang tablet. Ya, tablet. Loh batu ini berasal dari batu safir. Jadi batu ini adalah artinya adalah kerajaan Allah, surga. Benar-benar ini adalah aturan main dari surga yang Tuhan tulis untuk Musa. Kemudian adik-adik di dalam perjanjian baru 10 perintah Allah ini tertuang dalam perintah Tuhan Yesus yang luar biasa, hukum kasih. Ya? Hukum kasih. Iya, hukum kasih. Yang pertama, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan yang kedua, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Adik-adik bisa lihat, ada salib. Yang kayu yang ke atas, yaitu horizontal ya Kak ya istilahnya, itu lebih tinggi, lebih panjang. Mengasihi Tuhan lebih dari segala sesuatu. Kemudian yang vertikal itu adalah lambang dari mengasihi sesama. Adik-adik, Tuhan Yesus telah menyempurnakan 10 hukum Taurat dengan kematiannya di kayu salib. Bahkan waktu Tuhan Yesus yang terakhir di atas kayu salib mengatakan sudah selesai. Luar biasa adik-adik. Tuhan Yesus menyempurnakan hukum Taurat tentang hukum Taurat dengan kasihnya yang luar biasa dan membuktikan dengan curahan darahnya, ya. Adik-adik, kalau kita adik-adik boleh masuk ke dalam gereja, di dekat altar di belakang itu ada apa yang untuk menyimpan roti? Apa ya Kak Yuyun namanya? Tabernakel. Nah, adik-adik bayangkan adik-adik saat ini dipersiapkan Tuhan untuk tabernakel Allah.
untuk bertahtanya tubuh dan darah Tuhan Yesus di tubuhnya adik-adik. Bolehkah adik-adik membiarkan diri adik-adik dikendalikan oleh Tuhan? Boleh. Yes, terima kasih. Dan itu adik-adik dengan 10 rambu-rambu dari Tuhan, 10 aturan main dari Tuhan, biarlah kita semakin mengasihi Tuhan. Ya, itu aja dari Kak Ririn.